Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami berupa makalah pelajaran seni budaya dari Pak Alpi tentang seni rupa. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Laila Aibruanti, saya sebagai moderator, dan anggota saya Aisyah Ritonga sebagai pemateri 1, Regina Boru Tambunan sebagai pemateri 2, Ida Ayu Lestari Silitonga sebagai pemateri 3, Anisya Sibagariang sebagai pemateri 4, Dila Ardana Pohan sebagai pemateri 5, dan Kairunisa sebagai penyampai kesimpulan. Usai sudah perkenalan kami and kami akan segera menayangkan video presentasi kami. Seni rupa 3 dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, atau karya yang memiliki volume dan memenuhi ruang. Adapun contoh seni karya dimensi diantaranya adalah seni patung, seni kriya, seni keramik, seni arsitektur, dan berbagai desain produk. Selain sebagai benda hias, karya seni rupa 3 dimensi juga dapat berupa benda pakai yang memiliki nilai praktis sekaligus juga nilai keindahan. Misalnya pada sebuah kursi yang berfungsi sebagai tempat duduk sekaligus juga bisa menjadi keindahan dengan ukiran yang ada pada kursi tersebut. Jenis karya seni rupa 3 dimensi. Jenis karya seni rupa 3 dimensi dapat dilihat dari fungsi karya seni tersebut. Dilihat dari fungsinya, karya seni rupa 3 dimensi dibedakan menjadi karya yang memiliki fungsi pakai, seni rupa terapan atau applied art, dan karya seni rupa yang hanya memiliki fungsi ekspresi saja, seni rupa murni atau pure art. Karya seni rupa sebagai benda pakai yang memiliki fungsi praktis dibuat pertimbangan kegunaannya. Kemudian karya seni rupa 3 dimensi murni. Karya seni ini tidak memperhatikan unsur praktis atau unsur kegunaannya, akan tetapi hanya memperhatikan kreativitas dan ekspresi. Karya seni rupa murni sebagai keindahan karya manusia yang dibuat dengan tujuan untuk dinikmati keindahannya saja. Contoh karya seni rupa 3 dimensi murni adalah sebagai berikut. Seni patung merupakan cabang seni rupa murni yang karyanya berbentuk 3 dimensi. Lanjut, karya seni rupa 3 dimensi terapan. Karya seni ini dibuat untuk tujuan fungsional atau untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis. Karya seni rupa sebagai benda pakai yang memiliki fungsi praktis dibuat dengan pertimbangan kegunaannya dan juga keindahannya. Media dan teknik. Media berkarya seni rupa 3 dimensi sangat beragam tergantung dari teknik yang digunakan. Teknik pembuatan seni rupa 3 dimensi sebagai berikut. Teknik pahat, yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Misalnya, membuat patung dan relief dengan bahan dasar kayu dan batu. Teknik butsir, yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan. Misalnya, membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat. Teknik cor, yaitu membuat karya seni dengan membuat alat cetak, kemudian dituangkan adonan berupa semen, gips, dan sebagainya, sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan, misalnya membuat patung. Teknik las, yaitu membuat karya seni dengan cara menggabungkan bahan satu ke bahan yang lain untuk mendapatkan bentuk tertentu, misalnya membuat patung kontemporer dengan bahan dasar logam. Teknik cetak,
yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Misalnya, membuat keramik dan patung dengan bahan dasar tanah liat dan semen. Simbol dalam karya seni rupa 3 dimensi. Simbol merupakan lambang yang mengandung makna atau arti. Secara konseptual, kata simbol ini memiliki beberapa pengertian sebagai berikut. 1. Sesuatu yang biasanya merupakan tanda yang kelihatan yang menggantikan gagasan atau objek tertentu. Contohnya kata tanda isyarat yang digunakan untuk mewakili sesuatu yang lain. Arti, kualitas, abstraksi, gagasan, dan objek. Yang kedua, apa saja yang diberikan arti dengan persetujuan umum dan dengan kesepakatan atau kebiasaan, misalnya lampu lalu lintas. 3. Tanda konvensional, yakni sesuatu yang dibangun oleh masyarakat atau individu dengan arti tertentu yang kurang lebih standar yang disepakati atau dipakai anggota masyarakat itu. Arti simbol dan konteks ini sering dilawankan dengan tanda alamiah. Kata simbol dijelaskan sebagai makna yang dikandung dalam karya seni rupa, baik wujud objeknya maupun unsur-unsur rupanya. Nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Pembicaraan tentang estetika tidak lagi semata-mata menunjuk pada keindahan yang sedap dipandang mata. Nilai estetis pada sebuah karya seni rupa dapat bersifat objektif dan subjektif. Nilai estetis objektif memandang keindahan karya seni rupa berada pada wujud karya seni itu sendiri, artinya keindahan tanpa kasat mata. Sesungguhnya keindahan sebuah karya seni rupa tersusun dari komposisi yang baik, perpaduan warna yang sesuai, penempatan objek yang membentuk kesatuan dan sebagainya, keselarasan dalam menata unsur-unsur visual. Inilah yang mewujudkan sebuah karya seni rupa. Nilai estetik subjektif. Keindahan seni rupa tidak hanya dapat unsur-unsur fisik yang diserap oleh mata secara visual, tetapi ditentukan oleh selera penikmatnya atau orang yang melihatnya. Ketika melihat sebuah karya seni lukis atau seni patung abstrak, kita dapat menemukan nilai estetis dari penataan unsur rupa pada karya tersebut. Plakat. Teknik plakat yaitu melukis dengan cat poster, cat goresan tebal. 2. Teknik transparan yaitu teknik menggambar atau melukis menggunakan cat air dengan sapuan warna yang tipis. 3. Teknik kolase yaitu melukis dengan memotong kertas yang kemudian dipotong hingga memiliki bentuk abstrak. Dan yang keempat, teknik aplikasi yaitu karya hias dalam seni jahit-menjahit dengan menempelkan gunting-gunting. Dan yang kelima, teknik mozaik yaitu dengan menempel benda-benda 3 dimensi. Dan teknik-teknik lainnya. Sudut pandang karya seni rupa 3 dimensi. 1. Seni patung. Berdasarkan fungsinya, patung dikelompokkan menjadi 6, yaitu patung religi, patung arsitektur, patung monumental, patung kerajinan, patung dekorasi, hiasan, dan patung seni. Berdasarkan bentuknya, patung dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu patung tubuh, patung dada, patung kepala, dan patung torso. B. Seni kriya. Seni kriya berupa anyaman, keramik atau gerabah, ukiran dan pahatan, seni, dekorasi, dan yang lainnya. Karya seni rupa dimensi yang pertama yaitu 1. Patung merupakan benda 3 dimensi karya manusia yang diakui secara khusus sebagai suatu karya seni. Kedua, arsitektur merupakan seni rupa berbentuk 3 dimensi dan suatu ilmu buat merancang bangunan. 3. Vas bunga adalah benda 3 dimensi yang sering dijadikan sebagai hiasan di rumah. Kesimpulannya yaitu, seni rupa 3 dimensi adalah seni rupa yang memerlukan ruang karena mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tebal. Karena seni rupa 3 dimensi tidak mempunyai bidang
datar dan tidak datar, sehingga penempatannya berdiri lepas atau tidak tergantung pada dinding sebagai dasarnya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, usai sudah hasil presentasi kami mohon maaf kepada Pak Alfi jika kami ada melakukan kesalahan baik dari tutur perkataan atau kekurangan pada makalah kami. Sekali lagi kami mohon maaf dan kami ucapkan selamat pagi dan terima kasih.